Di kawasan Hilau Subur, pada masa ketika zaman es telah mundur dan iklim mulai stabil, lembah luas antara Tigris dan Efrat berubah menjadi salah satu lingkungan paling produktif di dunia kuno. Lumpur aluvial yang dibawa banjir tahunan menciptakan tanah yang kaya nutrisi, tetapi juga menghadirkan ancaman yang tak dapat diprediksi. Sungai Efrat cenderung berliku dan relatif tenang, sementara Tigris mengalir lebih cepat dan ganas. Perbedaan karakter kedua sungai inilah yang membentuk identitas awal Mesopotamia, sebuah wilayah subur yang menuntut kecermatan, kerjasama, dan kemampuan membaca alam dengan presisi. Sekitar 10.000 tahun lalu, komunitas pemburu pramu mulai menetap di sepanjang tepian sungai ini. Mereka menanam gandum liar, jelai, dan lentil, sekaligus memelihara kambing dan domba. Pada tahap ini, Mesopotamia belum menjadi peradaban. Ia masih berupa jaringan desa kecil yang bergantung pada kondisi sungai. Namun setiap tahun, manusia belajar sedikit lebih banyak, kapan sungai naik, kapan surut, dan bagaimana menyalurkan air ke lahan agar tanaman tetap bertahan. Dari pengalaman inilah, muncul gagasan awal tentang irigasi, yang kelak akan menjadi mesin utama peradaban Sumeria. Pada milenium ke-7 sebelum Masehi, desa-desa berkembang semakin besar. Kanal sederhana digali, bendungan tanah dibuat, dan kelompok pekerja mulai diorganisasi secara teratur. Irigasi bukan hanya teknologi, melainkan sistem sosial. Seseorang harus memandu aliran air, mengawasi pembagian, dan memastikan semua mendapat bagian yang adil. Tanggung jawab ini mendorong lahirnya otoritas lokal, yang awalnya mungkin hanya pemimpin komunitas, tetapi perlahan berubah menjadi lembaga yang mengatur produksi. Dengan meningkatnya hasil panen, populasi pun bertambah. Desa-desa yang terhubung dengan jalur air menjadi pusat pertumbuhan. Mesopotamia kemudian memasuki fase baru ketika perdagangan jarak jauh mulai terbentuk. Datarannya tidak memiliki kayu besar, logam berkualitas, atau batu keras. Kekurangan material ini memaksa masyarakat awal untuk memandang keluar lembah, ke dataran tinggi Iran untuk tembaga, ke Anatolia untuk perak dan timbal, dan ke Teluk Persia untuk batu mulia dan kerang. Hubungan dagang ini menciptakan jaringan interaksi yang memperluas pengetahuan, teknik, dan budaya. Mesopotamia menjadi simpul pertemuan antara gurun, gunung, dan laut. Namun, evolusi terbesar terjadi ketika desa-desa berubah menjadi permukiman permanen dengan bangunan yang lebih teratur. Struktur sosial menjadi semakin kompleks ketika masyarakat harus memutuskan siapa yang mengatur irigasi, siapa yang mengelola surplus pangan, dan siapa yang bertanggung jawab menjaga keamanan. Sebagian besar wilayah ini mulanya berada di bawah budaya Ubaid, yang dikenal melalui rumah-rumah besar, tembikar khas, dan pola permukiman yang terorganisir. Pada tahap inilah embrio kota mulai terlihat, adanya pusat ritual, pembagian lahan, dan peningkatan skala produksi. Mesopotamia sejak awal adalah tempat di mana manusia dipaksa menghadapi paradoks peradaban. Kelimpahan yang hanya dapat dicapai melalui kedisiplinan, dan stabilitas yang hanya dapat diraih melalui pengelolaan yang rumit. Tanah yang subur tidak otomatis menciptakan kemakmuran. Ia perlu ditundukkan melalui pemahaman lingkungan dan kolaborasi besar-besaran. Ketika teknologi irigasi meluas, ketika perdagangan semakin intens, dan ketika pertumbuhan penduduk memerlukan struktur sosial baru, fondasi peradaban pertama dunia pun terbentuk. Dari sinilah, dalam beberapa abad ke depan, kota-kota besar Sumer akan bertumbuh dan membuka babak baru dalam sejarah manusia. Memasuki milenium keempat sebelum Masehi, wilayah selatan Mesopotamia berubah dari jaringan desa menjadi pusat urban pertama dalam sejarah manusia. Kota-kota Sumer seperti Uruk, Ur, Lagas, Eridu, dan Kish mewakili lompatan peradaban yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga konseptual. Untuk pertama kalinya, manusia hidup dalam komunitas besar yang tidak lagi ditentukan oleh hubungan keluarga, melainkan oleh fungsi sosial, distribusi tugas, dan otoritas bersama. Kota menjadi struktur baru yang mengatur kehidupan, sementara penduduknya harus belajar bergerak dalam sistem yang jauh lebih luas dari lingkup pribadi mereka. Uruk, yang sering dianggap sebagai kota tertua dan paling berpengaruh, mencapai populasi puluhan ribu, angka yang luar biasa pada masanya. Kota ini dibangun mengelilingi dua kompleks kuil utama yang didedikasikan untuk Dewa Inanna dan Anu. Kuil tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan, tetapi menjadi pusat ekonomi dan administratif.
Dari kuil inilah distribusi gandum diatur, upah pekerja dihitung, dan proyek-proyek publik seperti kanal serta tembok kota dikoordinasikan. Lembaga kuil bertindak sebagai jangkar sosial yang memadukan spiritualitas dengan logistik kehidupan sehari-hari. Munculnya kota memerlukan spesialisasi. Seseorang harus menjadi pembuat tembikar, yang lain menjadi pemahat batu atau pengawas irigasi. Para pedagang membawa produk tekstil, biji-bijian, dan perhiasan untuk ditukar dengan kayu, batu giok, logam, dan bahan bangunan yang langka. Perdagangan ini meluas hingga Teluk Persia, Iran, Anatolia, bahkan mungkin hingga lembah Indus. Jejak-jejak perhiasan dari lapis lazuli Afghanistan dan kerang dari Oman menjadi bukti bahwa Sumer adalah bagian dari jaringan ekonomi yang sangat luas. Namun di balik kemajuan ekonomi dan sosialnya, kota Sumer juga menyimpan ketegangan. Masing-masing kota adalah negara kota independen dengan dewa pelindung, pemerintahan sendiri, dan wilayah pertanian yang dikelola secara ketat. Persaingan antar kota sering berubah menjadi konflik. Perang Sumeria awal biasanya berpusat pada sengketa irigasi, hak atas tanah, atau pengaruh religius. Dari konflik inilah lahir teknologi militer awal seperti kereta perang ringan dan tombak panjang. Walaupun perang bersifat destruktif, ia juga mempercepat pembentukan struktur komando, administrasi militer, dan sistem hukum yang lebih matang. Selain itu, kota-kota ini menjadi tempat kelahiran simbolisme baru. Ziggurat, kuil bertingkat yang menjulang tinggi, dibangun sebagai pusat kosmologis, merepresentasikan hubungan antara dunia bumi dan langit. Arsitektur monumental ini bukan sekedar ekspresi keagamaan, tetapi juga pernyataan tentang kemampuan kolektif masyarakat untuk bekerja bersama dalam skala gigantik. Proyek-proyek semacam itu memperkuat kohesi sosial dan menegaskan otoritas pendeta serta raja awal yang mulai muncul sebagai figur pemersatu. Salah satu ciri paling mencolok dari kota Sumer adalah tumbuhnya kelas juru tulis. Kebutuhan mengelola perdagangan, irigasi, dan pajak mendorong pengembangan sistem tulisan paku. Catatan-catatan tertua dari Uruk berisi daftar inventaris, transaksi, dan distribusi gandum bagi pekerja. Melalui catatan inilah, kota dapat menjaga stabilitas dan mengontrol sumber daya. Tulisan menjadikan kota tidak hanya sebagai tempat tinggal fisik, tetapi juga pusat informasi yang memori kolektifnya dapat diwariskan. Dengan semua kompleksitas ini, spesialisasi pekerjaan, administrasi, perdagangan lintas wilayah, serta organisasi religius dan politik, kota Sumer menjadi cikal bakal struktur urban dunia. Jika bab 1 menggambarkan bagaimana manusia belajar mengelola alam, maka bab 2 menjelaskan bagaimana manusia mulai mengatur dirinya sendiri dalam skala yang jauh lebih besar. Di Sumer, kota bukan hanya kumpulan bangunan. Ia adalah organisme sosial pertama yang menunjukkan bahwa manusia mampu menciptakan tatanan yang melampaui batas keluarga, desa, bahkan generasi. Di tengah kompleksitas kota-kota Sumer yang semakin berkembang, muncul kebutuhan baru yang menentukan arah sejarah manusia, kemampuan untuk merekam informasi. Perdagangan yang meluas, irigasi yang semakin rumit, serta administrasi yang melibatkan ribuan pekerja menciptakan beban kognitif yang tidak dapat lagi ditangani oleh ingatan lisan. Pada titik inilah muncul salah satu inovasi paling berpengaruh dalam sejarah, tulisan paku atau cuneiform. Awalnya, simbol-simbol sederhana ini hanyalah representasi jumlah gandum, ternak, atau komoditas lain yang ditandai pada tablet tanah liat. Namun seiring meningkatnya kebutuhan pencatatan, sistem ini berkembang pesat menjadi alat untuk menyimpan konsep abstrak, hukum, doa, bahkan sastra. Tulisan paku mengubah cara manusia berhubungan dengan waktu. Apa yang semula hanya tersimpan dalam memori, kini dapat dipertahankan selama bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun. Para juru tulis yang terlatih dalam seni menulis dengan stylus pada tanah liat basah membentuk kelas intelektual baru. Mereka bukan hanya pencatat, tetapi penjaga pengetahuan. Peran mereka menghubungkan ekonomi, agama, dan pemerintahan. Sekolah-sekolah juru tulis berkembang, mengajarkan sistem bilangan, tata bahasa, dan metode perhitungan yang menjadi fondasi sains Mesopotamia. Sumeria mengembangkan matematika berbasis 60, yang hingga kini bertahan dalam pembagian menit, detik, dan 360 derajat lingkaran. Sistem ini bukan ciptaan tiba-tiba, tetapi hasil dari kebutuhan praktis, mengukur lahan, menghitung hasil panen, membagi air irigasi, dan mencatat transaksi.
Dari kebutuhan-kebutuhan ini, Sumeria menciptakan salah satu tradisi matematika tertua dan paling konsisten di dunia. Catatan-catatan yang ditemukan menunjukkan operasi aritmetika, persamaan sederhana, hingga tabel-tabel perhitungan yang membantu para juru tulis bekerja dengan efisien. Selain matematika, pengamatan astronomi juga menjadi bidang yang berkembang pesat. Langit di atas Mesopotamia terbentang luas tanpa halangan, memberikan kanvas alami bagi manusia untuk mengamati bintang. Para ahli astronomi Sumer mencatat pergerakan bulan, siklus matahari, dan fenomena langit lainnya yang kemudian menjadi dasar kalender mereka. Kalender ini penting bukan hanya untuk kegiatan ritual, tetapi juga untuk pertanian, menentukan waktu tanam, panen, dan distribusi tenaga kerja. Banyak dari catatan astronomi ini kemudian diteruskan, disempurnakan, dan diwariskan hingga ke Babilonia dan dunia klasik. Ilmu kedokteran juga berkembang dari tradisi pencatatan. Tablet tanah liat yang ditemukan berisi resep herbal, diagnosis penyakit, dan catatan gejala. Meski praktik medis mereka masih berbaur dengan ritual religius, ada bukti bahwa mereka mencoba mengamati pola penyakit secara sistematis. Kombinasi antara pengetahuan empiris dan kepercayaan spiritual menunjukkan bahwa Mesopotamia berada di persimpangan awal antara ilmu dan ritual, sebuah fase penting dalam perkembangan sains manusia. Salah satu hasil intelektual terbesar dari revolusi tulisan adalah lahirnya karya sastra. Epos Gilgamesh yang berasal dari tradisi Sumer dan dikembangkan lebih lanjut oleh Babilonia adalah salah satu karya sastra tertua yang diketahui. Kisah ini bukan hanya legenda tentang pahlawan, tetapi refleksi mendalam tentang kematian, kekuasaan, dan makna hidup. Kehadiran epos semacam ini membuktikan bahwa tulisan tidak hanya digunakan untuk administrasi, tetapi juga menjadi saluran bagi imajinasi, moralitas, dan pencarian filosofis manusia. Revolusi tulisan mengubah Mesopotamia menjadi peradaban yang memiliki ingatan panjang. Ia memungkinkan stabilitas pemerintah, kontinuitas tradisi, dan penyebaran pengetahuan. Lebih dari itu, ia menciptakan jarak antara momen dan peristiwa, sebuah ruang tempat manusia mulai merenungkan masa lalu, memahami masa kini, dan merencanakan masa depan. Dengan tulisan, masyarakat Sumer melampaui batasan biologis ingatan dan memasuki fase baru sebagai peradaban yang dapat mengabadikan pengalaman hidupnya. Pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi, kota-kota Sumer yang selama berabad-abad hidup dalam pola kerjasama sekaligus persaingan mulai menghadapi tantangan baru. Perang antar negara kota melemahkan stabilitas regional, sementara tekanan ekonomi membuat distribusi pangan dan tenaga kerja semakin sulit dipertahankan. Di tengah situasi inilah, muncul seorang tokoh yang akan mengubah arah sejarah Mesopotamia, Sargon dari Akkad. Dengan asal-usul yang sederhana namun ambisi besar, Sargon berhasil mempersatukan kota-kota Sumer dan membangun kekaisaran pertama yang benar-benar terpusat dalam sejarah manusia. Kekuasaan Sargon tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer, tetapi pada kemampuan mengelola wilayah yang luas dengan administrasi yang terkoordinasi. Ia menciptakan sistem pemerintahan yang menempatkan pejabat-pejabat kepercayaan, biasanya dari Akkad, untuk mengawasi kota-kota Sumer, memastikan bahwa pajak, tenaga kerja, dan hasil panen dialirkan ke pusat kekuasaan. Bahasa Akkadia digunakan sebagai bahasa resmi, menandai perpaduan budaya antara tradisi Semitik Utara dan tradisi Sumeria Selatan. Perubahan ini melahirkan identitas baru yang tidak hanya berakar pada satu kota, tetapi pada wilayah yang lebih luas dan terintegrasi. Kekuatan besar Kekaisaran Akkad terletak pada logistiknya. Sargon memahami bahwa pasukan hanya sekuat jalur suplai mereka, sehingga jaringan rute darat dan air diperluas. Kota-kota strategis dijadikan pusat militer sekaligus simpul ekonomi. Pasukan Akkad yang terlatih dan disiplin bergerak cepat menyusuri dataran dan wilayah pegunungan, memperluas pengaruh hingga Levan, Anatolia, bahkan mencapai Teluk Persia. Ekspansi ini bukan semata penaklukan, tetapi juga penciptaan jaringan perdagangan baru yang menyatukan berbagai wilayah budaya dengan Mesopotamia sebagai pusatnya. Namun, kekaisaran yang luas juga membawa tantangan. Ketergantungan pada kekuatan militer membuat pemerintahan Akkad harus terus memperkuat otoritasnya melalui tekanan dan pengawasan ketat. Ketika Sargon wafat, penerusnya harus menghadapi pemberontakan kota-kota Sumer yang ingin memulihkan otonomi.
Meski demikian, Kekaisaran Akkad tetap bertahan selama beberapa generasi, mencapai puncaknya di bawah Naram-Sin, cucu Sargon. Naram-Sin bahkan mengangkat dirinya sebagai Dewa Raja, sebuah langkah yang mencerminkan ambisi politik sekaligus upaya memperkuat legitimasi di tengah wilayah yang terus bergolak. Pada masa Naram-Sin, ekspansi semakin agresif, dan catatan sejarah menyebutkan pertempuran melawan suku-suku pegunungan seperti Lulubi dan Gutian. Namun kemenangan besar ini justru menandai titik kritis. Kekaisaran mulai kewalahan mempertahankan garis kekuasaan yang begitu panjang. Selain itu, bukti geologi menunjukkan adanya periode kekeringan berkepanjangan di kawasan timur dekat pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Penurunan hasil panen, perpindahan populasi, dan tekanan migrasi dari kelompok-kelompok di luar Mesopotamia memperburuk kondisi sosial politik. Pada akhirnya, sekitar 2150 sebelum Masehi, gelombang tekanan internal dan eksternal membuat Akkad runtuh. Sumer kembali ke pola negara kota yang lebih kecil, dan bangsa Gutian sempat menguasai sebagian besar wilayah selatan. Namun meskipun kekaisaran ini berakhir relatif cepat, warisannya berdampak jauh melampaui usia politiknya. Akkad memperkenalkan konsep pemerintahan terpusat, birokrasi skala besar, jaringan komunikasi resmi, dan integrasi budaya yang akan menjadi model bagi kekaisaran-kekaisaran setelahnya, seperti Babilonia dan Asyur. Kebangkitan dan kejatuhan Akkad menunjukkan fase baru dalam sejarah Mesopotamia, bahwa peradaban bukan hanya persoalan mengelola alam, tetapi juga mengelola kekuasaan. Dari Sargon dan penerusnya, dunia belajar bahwa imperium membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan militer. Ia memerlukan stabilitas ekonomi, legitimasi ideologis, dan sistem administrasi yang mampu menembus batas kota. Akkad membuka pintu bagi sebuah dunia politik yang lebih luas, sebuah dunia di mana ide tentang negara terpusat untuk pertama kalinya terbukti mungkin. Setelah kejatuhan Akkad dan periode kekacauan yang disebabkan oleh bangsa Gutian, Mesopotamia memasuki fase pembaruan politik yang perlahan melahirkan kekuatan baru, Babylon. Kota ini, yang awalnya tidak menonjol dibanding Ur atau Lagas, mulai bangkit pada awal milenium kedua sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinan raja-raja dinasti Amorid, Babylon tumbuh menjadi pusat administrasi dan perdagangan hingga akhirnya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hammurabi sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Disinilah Mesopotamia memasuki era ketika hukum, organisasi negara, dan ilmu pengetahuan berkembang menuju bentuk yang lebih sistematis. Hammurabi dikenal sebagai penguasa yang berhasil menyatukan banyak negara kota Sumer dan Akkadia di bawah satu otoritas terpusat. Namun warisan terbesarnya bukan hanya pada penaklukan, melainkan pada usaha mengkodifikasi hukum secara tertulis. Kode Hammurabi yang terukir pada monolit batu hitam setinggi lebih dari 2 meter merupakan salah satu sistem hukum tertua yang masih dapat dibaca hingga kini. Hukum ini mencakup ratusan pasal yang mengatur kehidupan sosial, kontrak kerja, upah, pertanian, perdagangan, keluarga, dan sanksi bagi pelanggaran. Yang membuat kode ini penting bukan hanya isinya, tetapi gagasan di baliknya, bahwa keadilan harus tertulis, dapat diakses, dan menjadi batas bagi kekuasaan. Meski hukum-hukum tersebut mencerminkan struktur sosial hierarkis pada zamannya, ia tetap merepresentasikan langkah maju besar dalam pemikiran hukum manusia. Untuk pertama kalinya, masyarakat mendapatkan pedoman yang stabil, tidak hanya bergantung pada keputusan lisan para pemimpin. Di luar bidang hukum, Babylon juga menjadi pusat intelektual yang memengaruhi banyak peradaban di wilayah sekitarnya. Para ilmuwan Babilonia mengembangkan tradisi matematika yang melanjutkan sistem bilangan berbasis 60 dari Sumeria. Mereka membuat tabel kuadrat dan kubik, sistem perhitungan volume, serta metode untuk memecahkan persamaan sederhana. Kemampuan matematika ini bukan abstraksi, tetapi berfungsi praktis, menghitung lahan pertanian, memperkirakan hasil panen, mengatur irigasi, dan merancang bangunan monumental. Astronomi Babilonia adalah salah satu kontribusi terbesar bagi sejarah ilmu pengetahuan. Dengan melakukan pengamatan jangka panjang terhadap pergerakan bulan, matahari, dan planet-planet, mereka berhasil mencatat pola yang berulang. Catatan ini kemudian menjadi dasar untuk membuat kalender yang lebih akurat serta memprediksi fenomena langit seperti gerhana bulan. Tradisi astronomi Babilonia begitu kuat sehingga ribuan tahun kemudian
Para ilmuwan Yunani menggunakan data Babilonia sebagai dasar untuk mengembangkan teori kosmologi mereka. Babylon juga menjadi pusat budaya dan spiritualitas. Kota ini dihiasi dengan kuil-kuil besar, termasuk Esagila, tempat pemujaan dewa Marduk. Marduk naik menjadi dewa utama pada masa Babilonia baru, melambangkan kemenangan Babylon atas kota-kota Sumer lainnya. Mitologi Babilonia menggambarkan Marduk sebagai dewa yang menaklukkan kekacauan awal dan menciptakan tatanan dunia, sebuah narasi yang mencerminkan pandangan masyarakatnya tentang negara yang kuat dan teratur. Perdagangan menjadi pilar kedua yang memperkuat posisi Babylon. Letaknya yang strategis menjadikannya simpul penting dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Mesopotamia dengan Levant, Anatolia, dan Teluk Persia. Komoditas seperti gandum, wol, minyak, perhiasan, dan logam dipertukarkan secara intensif, sementara para pedagang Babilonia mengembangkan sistem kontrak dan kemitraan yang diatur oleh hukum tertulis. Hal ini memperkuat stabilitas ekonomi dan memperluas pengaruh Babel jauh melampaui batas geografisnya. Namun kejayaan Babylon tidak selalu stabil. Pergantian dinasti, invasi dari bangsa Kassite, serta naik turunnya kekuatan regional menyebabkan kota ini mengalami beberapa siklus kemunduran. Meski begitu, fondasi administratif dan intelektual yang mereka bentuk sangat kuat sehingga bertahan hingga munculnya Babilonia baru pada abad ke-7 sebelum Masehi, yang kelak membangun kembali kota dengan skala monumental dan menciptakan salah satu pusat kebudayaan terbesar di kawasan Timur Dekat. Babylon menunjukkan bahwa setelah fase kota-kota Sumer dan eksperimen politik Akkad, Mesopotamia telah memasuki tahap kedewasaan peradaban, hukum tertulis, administrasi terpusat, ilmu pengetahuan terstruktur, dan jaringan ekonomi internasional. Ini adalah masa ketika ide-ide kuno berkembang menjadi sistem, dan ketika Mesopotamia semakin memengaruhi dunia di sekitarnya melalui pengetahuan, tradisi, dan inovasinya. Ketika Babylon mengalami naik turun politik setelah era Hammurabi, wilayah utara Mesopotamia melahirkan kekuatan baru yang akan mendominasi selama berabad-abad. Asyur. Berbasis di kota-kota seperti Asyur, Nimrud, dan Ninive, bangsa Asyur memanfaatkan posisi geografis yang strategis di antara pegunungan dan dataran untuk membangun jaringan militer dan dagang yang kuat. Tidak seperti Sumer dan Babylon yang berakar pada ekonomi agraris dan administrasi kuil, Asyur berkembang sebagai kekuatan yang bertumpu pada organisasi militer profesional, efisiensi pemerintahan, dan penggunaan teknologi besi yang semakin meluas. Asyur awalnya hanyalah negara kota kecil yang mengandalkan perdagangan jarak jauh. Namun mulai awal milenium pertama sebelum Masehi, mereka mengalami transformasi drastis. Para raja seperti Asyur-Nasir-Pal II dan Tiglat-Pileser III menciptakan mesin militer yang terstruktur dengan pasukan infanteri, kavaleri, pemanah, dan unit pengepungan yang bekerja terkoordinasi. Mereka memperkenalkan taktik baru seperti deportasi massal, memindahkan ribuan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bertujuan melemahkan perlawanan dan mengintegrasikan wilayah baru ke dalam sistem administratif Asyur. Ekspansi Asyur bukan semata penaklukan, tetapi pembentukan imperium yang sangat terpusat. Wilayah yang luas diorganisasi melalui provinsi yang diawasi gubernur langsung dari pusat. Pajak diambil dalam bentuk hasil panen, ternak, logam, atau tenaga kerja. Infrastruktur diperkuat. Jalan dibangun untuk memudahkan pergerakan pasukan, saluran air diperbaiki, dan kota-kota baru didirikan sebagai pusat administratif. Dari Levant hingga Mesir, dari Anatolia hingga Iran, pengaruh Asyur dirasakan dalam intensitas yang tidak pernah dicapai kekuasaan Mesopotamia sebelumnya. Pada puncaknya, terutama pada masa Salmaneser III, Sargon II, Sennacherib, dan Asyurbanipal, Asyur menjadi kekaisaran paling dominan di Timur Dekat. Kota Ninive berubah menjadi metropolis besar dengan istana berukir relief yang menggambarkan pertempuran, ritual, dan upacara kerajaan. Dari istana inilah, Asyur mengatur wilayah luas dengan presisi tinggi, memadukan kekuatan militer dengan administrasi yang sangat tertata. Namun warisan terpenting Asyur justru terletak pada upaya intelektualnya. Di bawah Raja Asyurbanipal, Ninive menjadi rumah bagi salah satu perpustakaan terbesar dunia kuno. Lebih dari 30.000 tablet tanah liat dikumpulkan. Catatan astronomi, teks hukum, doa, pengobatan, matematika, dan karya sastra seperti versi lengkap epos Gilgamesh. Perpustakaan ini tidak hanya mencatat tradisi Asyur,
tetapi juga melestarikan warisan Sumeria dan Babilonia, memastikan bahwa pengetahuan ribuan tahun tidak hilang meski peradaban fisiknya kelak runtuh. Namun, imperium yang sangat bergantung pada kekuatan militer juga menciptakan ketegangan internal. Negara yang diperluas melalui perang membutuhkan sumber daya tanpa henti. Ketika perang berhenti menghasilkan wilayah baru, tekanan dalam negeri meningkat. Selain itu, kebijakan keras Asyur menciptakan banyak musuh di luar dan di dalam perbatasan. Pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, koalisi bangsa Media dan Babilonia menyerang wilayah Asyur dengan kekuatan besar. Satu persatu kota penting Asyur jatuh, hingga pada 612 sebelum Masehi, Ninive dihancurkan. Keruntuhan ini bukan hanya kekalahan militer, tetapi runtuhnya struktur politik yang telah berkuasa lebih dari 3 abad. Setelah kejatuhan Asyur, Babylon kembali bangkit dalam apa yang disebut Babilonia baru. Inilah masa ketika Raja Nebukadnezar II membangun tembok kota raksasa, mempercantik kuil-kuil, dan mungkin membangun apa yang kelak dikenal sebagai Taman Gantung, meskipun bukti arkeologisnya masih diperdebatkan. Namun kejayaan ini berlangsung singkat. Pada 539 sebelum Masehi, Persia di bawah Sirus Sang Agung menaklukkan Babylon tanpa pertempuran besar. Dengan jatuhnya kota itu, Mesopotamia untuk pertama kalinya berada di bawah kekuasaan asing yang stabil dan terstruktur. Penaklukan Persia bukan sekedar pergantian politik, ia menandai akhir dari peradaban Mesopotamia sebagai entitas mandiri. Tradisi Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur tidak hilang, tetapi larut ke dalam struktur kekaisaran yang lebih besar. Bahasa Akkadia perlahan digantikan oleh Aram, kuil-kuil melemah pengaruhnya, dan sistem administrasi kuno digantikan oleh model Persia. Dalam beberapa abad, pusat dunia berpindah ke Iran, Yunani, dan kemudian Romawi. Namun Mesopotamia tidak pernah benar-benar hilang. Perhitungan waktu, sistem hukum, arsitektur, astronomi, matematika, dan konsep negara yang mereka bangun terus diwarisi dunia. Kejatuhan Asyur dan Babylon bukan akhir budaya mereka, melainkan transformasi panjang yang membawa gagasan-gagasan kuno menuju peradaban yang lebih luas. Melalui tablet tanah liat yang bertahan ribuan tahun, Mesopotamia terus berbicara, meninggalkan jejak yang membentuk fondasi dunia modern.